Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah salat. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah bin Amr radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu dzakara salata yawman faqala man hafaza 'alaiha kana lahu nuran wa burhanan wa najatan yawmal qiyamah wa man lam hafiz 'alaiha lam yakun lahu nur wa la burhan wa la najatan wa kana yawmal qiyamati maf'aluha baib khalaf. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya pada suatu hari beliau membicarakan masalah salat, lalu beliau bersabda, barang siapa menjaga salat, salatnya akan menjadi cahaya, pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Barang siapa tidak menjaga salatnya, niscaya tidak ada cahaya, pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Dan pada hari kiamat ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun dan Haman dan Ubay bin Khalaf. Rizqan Ahmad bin Ibn At-Tabrani. Faedah: semua orang pasti mengetahui siapakah Fir'aun dan bagaimanakah tingkat kekufurannya, sehingga ia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Haman adalah menterinya, sedangkan Ubay bin Khalaf adalah musuh besar Islam dari kaum musyrikin Makkah. Sebelum Nabi SAW hijrah, Ubay bin Khalaf pernah berkata kepada Nabi, aku telah memelihara seekor kuda yang memberinya makanan yang banyak. Dengan menunggang kuda itulah aku akan membunuh wahai Muhammad. Na'udzubillah dari syaud Nabi SAW, insya Allah aku yang akan membunuh. Ketika terjadi perang Uhud, Ubay bin Khalaf mencari-cari Nabi SAW dan berkata, jika Muhammad lolos dari kubah dari ini, maka tidak ada kebaikan bagiku untuk tetap hidup. Ketika ia menemukan Nabi SAW, para sahabat hendak membunuhnya dari jauh, tetapi Nabi SAW mencegah mereka, biarkan ia mendekat. Ketika Ubay bin Khalaf sudah mendekat, Nabi menarik sebilah tombak dari salah seorang sahabat, lalu beliau melemparkannya ke arah Ubay dan berhasil menggores lehernya. Meskipun hanya tergores sedikit, Ubay terjungkal dari kudanya. Selanjutnya sambil terjatuh bangun, ia berlari pada pasukannya seraya berteriak, demi Tuhan, Muhammad telah membunuhku. Meskipun teman-temannya menenangkannya dengan berkata, jangan cemas, itu hanya koresan, dia tetap meyakini ucapan Nabi ketika di Mekah, insya Allah aku yang akan bunuhmu. Demi Tuhan, seandainya Muhammad hanya meludahiku saja, aku pasti akan mati. Ubay bin Khalaf terus berteriak seperti korsa berjantan. Abu Sufyan saat itu sebagai panglima perang mereka mencemooh Ubay dan berkata, hanya koresan kecil, mengapa kamu berteriak seperti itu? Ubay menyahut, tahukah kamu siapakah yang telah melukaiku? Dia adalah Muhammad. Aku bersumpah demi Lata dan Uzza, seandainya penderitaanku ini dibagikan ke seluruh orang Hijaz, niscaya mereka akan binasa. Di Mekah Muhammad telah berkata, aku akan membunuhmu. Saat itu pula aku yakin bahwa aku akan mati di tangannya. Aku tidak dapat lari darinya. Jika setelah berkata seperti itu Muhammad meludaiku saja, pasti aku akan mati saat itu juga. Dalam perjalanan pulang, sehari sebelum tiba di Mekah, Ubay bin Khalaf pun tewas. Demikianlah Allah SWT. Kita telah dengarkan hadis tentang dalam pentingnya kita menjaga sholat, sehingga sholatnya nantinya akan menjadi cahaya nanti di akhirat Allah SWT. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kekuatan kita istiqomah menjaga sholat dengan cara berjamaah.